Melanie dimintai bantuan untuk bantu masak di dapur. Kamu nggak harus ke lab, kamu hanya di dapur, itu kamu udah bisa dapat kimia loh di sana. Assalamualaikum, hai sahabat Uki, kembali lagi bersama saya. Pasti kalian sudah nggak asing lagi kan lihat wajah saya, apa mungkin bosen mungkin karena udah berapa kali ya selalu Melanie dan Melanie. Tapi nggak apa, di setiap video kita podcast Uki TV itu selalu menyediakan sesuatu hal yang menarik dari pembicaraan kita. Nah, dan hari ini saya sudah bersama Ibu Eldiani atau biasa kita panggil Bu El, ya Bu El. Dan beliau ini guru kimia di MA Ummul Qura. Saya antusias sekali jujur Bu untuk ngobrol kali ini. Ngobrol ya, kalau pas waktu pelajaran antusias enggak? Itu ada serius-seriusnya dikit. Oh gitu ya, oke. Karena kan kalau di sini mungkin ya kita friendly gitu kan, ya, lebih santai gitu ya. Santai. Nah, di podcast kali ini kita ngebahas tentang topik yang agak berat mungkin, tapi itu PR saya buat menjadikan topik ini jadi ringan gitu. Oke, PR kamu ya. PR saya, ya ibunya juga keduanya sih. Saya juga merasa berat sebenarnya ada di sini. Oh iya, kayak apa nih rasanya tempat nih? Oke. Tema kali ini itu tentang chemistry is our life. Oke, kimia ya. Chemistry is our life. Berat banget ya. Oke, I will try to explain this. Yes, that's right. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya-tanya yang ringan-ringan dulu. Bu El ngajar di sini sudah berapa lama, Bu? Saya di sini itu kalau nggak salah ya, mulai dari 2019 ya kalau nggak salah. Iya, baru. Iya, 2019, masih baru banget saya, masih guru baru banget gitu, junior banget gitu. Enggak lah, sama. Iya, jadi masih baru. Kalau nggak salah dulu waktu saya masuk ke sini itu Melanie masih kelas 1. Iya. Iya kan? Iya, berarti sekitar 3 tahun yang lalu lah. Udah lama ya ternyata saya di sini. 3 tahun loh. Ya nggak kerasa ya? Iya, nggak kerasa. Nggak kerasa sih. Iya, benar. Terus? Ya, tapi kalau dilihat tahunnya baru sih. Iya, emang baru sih ya. Baru sekarang sih. masih baru 2022 gitu, jadi masih baru. Terus karena kita ngebahas tentang kimia nih Bu. Menurut saya nih ya Bu ya, kalau ngebahas tentang kimia itu sesuatu hal yang harus ada di lab ya kan, lab kimia gitu biasanya kan harus ada di lab, dan itu terkesan mungkin menurut saya dan juga teman-teman sekalian, dan itu terkesan susah dan sulit untuk menemukan kimia di dalam hidup kita nih Bu. Ya kan, susah dah. Menurut Bu El itu seperti apa? Gimana pendapatnya? Okay, actually I don't think so with this statement. Yes. Jadi saya kurang setuju sebenarnya. Karena gini ya, kalau kita bicara soal kimia, talking about chemistry gitu ya, chemistry isn't just about something in laboratory, or like some people think chemistry is just about drugs, or about a dangerous matter, poison, or a toxic matter, or maybe extremely opinion about chemistry is how we can make a bomb. Yes. Ya, itu image yang terbangun di masyarakat Tentang kimia. Iya, tentang kimia gitu. Jadi sebenarnya saya kurang setuju kalau misalkan kimia itu hanya belajar tentang sesuatu yang ada di lab. Hanya ada di lab gitu. No, it's not that. It's not true gitu. Kita tuh bisa dapat kimia itu bahkan dari hal terdekat. Ya, mungkin kita harus berangkat dari one concept definition of chemistry. Jadi kalau kita mau belajar tentang definisi dari kimia itu sendiri, chemistry is about matter and their changes. Dan the question now is, what is matter? Yes. Gitu kan? Kalau misalkan kita udah punya konsep nih, pengertian kimia itu sendiri adalah tentang materi dan perubahannya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah
apa sih materi itu, gitu kan? Nah, apa sih materi itu supaya kita tahu kimia gitu. Jadi gini, kalau misalkan nih saya tanya ke Melani gitu ya, ketika kamu mendengar kata materi, apa yang ada di pikiran Melani gitu? Materi. Yang terbayang pertama kali ketika kamu dengar materi gitu, apa yang terbayang pertama kali? Ini nggak apa kan kalau saya yang balik mewawancarai hostnya. Oke. Coba kalau kamu misalkan kamu dengar kata materi, kamu kepikirannya apa? Pertama kali yang muncul di otak kamu apa? Barangnya. Barang, oke, right. Bahan gitu ya. Ya, matter, materi itu sesuatu, segala sesuatu yang dia menempati ruang, artinya ada wujudnya, dan dia memiliki massa. Maksudnya memiliki massa itu dia bisa diukur besarannya. Jadi kita bisa lihat ada wujudnya, dia menempati ruang di alam semesta ini, dan dia bisa terukur, bisa kita ukur entah beratnya, entah volumenya, entah tingginya, intinya dia punya besaran. And look at around, almost of everything in this universe, it's matter, I think. Iya kan? Coba. Semua ya. Iya, hampir semua. Coba deh, in front of us, what's that? Meja, table. Yes, meja. Menurutmu meja itu sebuah materi nggak? Ya, materi karena dia bisa diukur, dia punya besaran, Nah. dia bisa diukur volumenya, panjangnya. Nah, dan dia ada wujudnya gitu. Dan dia ini materi. Meja terbuat dari kayu. Kayu bisa mengalami perubahan. And this change is a chemistry things gitu. Perubahannya dia itu adalah sebuah fenomena kimia. Ketika dia mengalami pelapukan atau mungkin ketika dia dibakar akhirnya menjadi abu, kenapa dia tidak bisa kembali lagi menjadi kayu atau meja? Ya karena itu terjadi suatu perubahan kimia. Dan sebenarnya nggak usah terlalu berpikir jauh ke sana ya. Kita bangun tidur, lalu misalkan nih kalau mungkin Melani santri di belakang ya, bangun tidur, mandi. Kamu mandi itu juga yang kamu pakai itu bahan-bahan kimia semua sebenarnya. Chemistry is not about a dangerous matter, just a dangerous matter. No. Banyak bahan-bahan bukan bahan ya, banyak materi, saya bahasakan materi aja. Banyak materi yang di sekitar kita itu ya kalau kita mau sadar itu tuh kimia gitu. Karena ya pengertiannya itu kimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang materi dan perubahannya. Gitu. Jadi air itu ya kimia, bahan kimia. Air itu bahan kimia. Kamu mandi pakai sabun biar wangi ya itu juga proses kimia supaya menghasilkan sabun gitu. Bisa menghasilkan sabun. Terus gini deh, kalau di belakang misalnya kadang kan ada di pakon-pakon gitu ya. Mungkin tahu gitu ya di pakon-pakon itu kayak gimana Mal? Dimintai bantuan gitu ya. Di belakang itu kadang kan di pakon-pakon gitu ya. Misalkan Melani nih di pakon-pakon sama Nyai misalnya ya. Melani dimintai bantuan untuk bantu masak di dapur. Kamu nggak harus ke lab, kamu hanya di dapur, itu kamu udah bisa dapat kimia loh di sana. Menurutmu kira-kira apa yang bisa kamu dapat ketika kamu di dapur, terus kamu bisa belajar kimia di sana? Bisa nggak kira-kira? Bisa dari masak itu kan? Ya, right. Dari mungkin kan kalau di belakang itu masaknya pakai tomang. Oh, tungku gitu ya, tungku kayu. Oke. Itu kan bisa masuk juga. Oh iya mungkin dari bahan bakar kayu itu. Itu bisa juga berarti. Banyak banget gitu. Misalkan kamu gini ya, misalkan kamu masak nih, Melani masak sayur bening gitu ya misalnya ya. Air H2O gitu ya kalau pakai bahasa kimianya gitu ya, H2O. Air nih kamu didihkan. Tapi kan ya nggak mungkin gitu kita ngomong mungkin H2O kan ya enggak ya air gitu. Air kamu didihkan, kamu masak sayur bening. Setelah beberapa saat dia mendidih. Kamu pernah masak sayur bening nggak? Pernah ya, pernah kan. Setelah dia mendidih kamu masukkan bumbunya. Apa yang terjadi ketika kamu masukkan bumbunya? Airnya gimana? Berubah dia. Nah, dia berubah kan. Yang awalnya dia mendidih, dia jadi diem. Nah, itu tuh juga peristiwa kimia. Kalau kita mau sadar, itu tuh penerapan dari yang namanya ada di kimia. Kalau kalian ingat mungkin ya, ada namanya sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan itu emang ada, ya. Tahu kan? Dengar
sifat koligatif larutan itu dia membahas tentang kenaikan titik didih, penurunan titik beku. Dan ketika kamu memasak sayur bening, kamu sudah menerapkan yang namanya sifat koligatif tentang kenaikan titik didih. Yang awalnya air itu dia bisa mendidih di suhu 90 derajat misalkan, ketika kamu tambahkan dengan bahan kimia yang lain, bumbu-bumbu dapur, ada garam, ada gula, ada macam-macam ya, dengan konsentrasi tertentu nih, misalnya nih kalau ngomong konsentrasi dengan takaran tertentu, yang awalnya dia bisa mendidih di 90 derajat, maka dia butuh suhu yang lebih tinggi lagi untuk mendidih. Makanya ketika kamu masukkan bumbu, airnya nggak jadi mendidih, jadi diam lagi, butuh waktu lagi untuk bisa mendidih. Iya kan? Itu kimia, it's chemistry things. Jadi akan sangat aneh menurut saya kalau misalkan orang-orang itu berpikir kalau kita belajar kimia berarti ya kita harus taunya di lab. No, kita bisa dapat kimia dari mana aja. Chemistry is central science. Jadi dari manapun dan apapun sebenarnya ya berhubungan dengan kimia gitu. Terus nggak usah jauh-jauh ya lagi ya. Misalkan nih, look at our body. Oke. Tubuh. Ya. Tubuh kita itu sebenarnya adalah sistem kimia yang diciptakan oleh Tuhan dengan sangat sempurna. Dan kalau kita mau mempelajari itu, kita akan merasa sangat bersyukur dan akan merasa wow, Rahman-Rahimnya Allah itu akan terasa banget gitu. Bayangin nih. Ini kalau kita mau membahas secara jauh nih ya, karena kita kan ngobrolnya santai bukan pelajaran. Jadi di sini saya hanya menyadarkan teman-teman semua gitu ya, Melan dan juga teman-teman Yuki TV semua, bahwa kamu belajar kimia nggak usah jauh-jauh, bisa dari hidupmu, dari diri kamu sendiri pun kamu juga belajar kimia gitu. Jadi ketika kamu melihat tubuh kamu sendiri, itu adalah suatu sistem kimia yang Tuhan ciptakan dengan sangat sempurna. Dan kalau kamu bisa menyadari hal itu, kamu akan merasa oh my god, Tuhan itu Rahman-Rahim banget emang gitu loh. Emang ya sayang banget sama kita gitu. Kita yang udah banyak dosanya tapi tetap dirawat supaya sistem kimia itu dalam tubuh kita nggak rusak. Contoh nih ya, pernah nggak kamu berpikir kenapa ketika kamu nggak makan itu kamu lemes? Ya sempat. Iya pernah kan? Kenapa ya? Kenapa kalau aku nggak makan lemes? Dan why ketika aku udah makan itu I have more spirit gitu for doing activity, ya kan? Untuk melakukan aktivitas tuh kamu punya semangat gitu, punya energi gitu. Nah, kenapa gitu? Itu kan juga jadi pertanyaan. Ya memang kita harus kritis ya dengan fenomena yang ada gitu. Nah, itu sebenarnya adalah sebuah proses kimia. Ketika makanan misalnya nasi masuk ke dalam tubuh kita, dia di metabolisme dalam tubuh kita, itu ada banyak sekali rangkaian reaksi kimia, bahan-bahan kimia yang ada dalam tubuh kita yang diatur oleh Allah sedemikian rupa sehingga dia bisa menghasilkan senyawa berenergi tinggi nih ya. Kalau saya ngomong berat nih ya, menghasilkan senyawa berenergi tinggi yang namanya ATP atau adenosine trifosfat. Dia itu energi yang kita pakai untuk melakukan aktivitas. Tubuh kita menghasilkan energi itu dari senyawa itu. Jadi makanan yang masuk, dia itu mengalami banyak sekali proses kimia dalam tubuh kita. Dan itu bisa dipelajari gitu. Kita bisa belajar itu. Gak harus di lab, bisa dengan ya pasti kita harus membaca gitu. Jadi kalau kita mau belajar kimia, gak harus melakukan percobaan. Yes, maybe it's true, but not always gitu. Hanya dengan kita menyadari dan kita mau nyari tahu, kita baca, kita juga bisa belajar kimia. Kita bisa menemukan kimia dimanapun, bahkan dalam tubuh kita sendiri. It's chemistry things.